hati. Hati Ustaz. Ya. Terus kapan memulai niat itu? Berbarengan dengan guyuran air. Jadi makna apa secara fikihnya muqtarinan bi fi'l. Ini kuncinya, muqtarinan bi fi'l. Jadi pertama, jadi baik wudu, sholat dan sebagainya. Rukun pertama itu, tapi kalau mandi semua anggota badan itu adalah bagian daripada mandi, maka dimanapun bisa Diniatkan. Terus kemarin kalau berkaitan dengan urut atau ujung kemaluan Laki-laki yang belum Belum sunnah. disunat. Karena itu wajib dihilangkan, ya, maka kalau ada eksiden hilangnya tidak perlu mengganti. Tidak perlu mengganti. Bahasa ininya. Ya, kalau sekarang mah boro-boro Tuntut. sekolah aja disetrap sama gurunya geometri. Iya, gurunya diamuk. Ada orang tua. Baik, langsung saja. Qala al-musannif nafa'ahu bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi bid'ah. Tatimmatun, ini pelengkap daripada permasalahan mandi. Wa sunanuhu sab'ata asyara. Sunnahnya mandi itu ada 17 perkara. 17 tentang sunnah mandi. Apa saja? At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Ismun, tasmiyah itu membaca ismun, jadi bismillah maksudnya. Kalau kita biasanya yubas gitu. Itu dari bahasa Arab juga. Wa ghusl adza, kemudian membasuh kotoran. Kalau ada kotoran dibasuh dulu. Sawa'un kana tahiran kama niyyin wa mukhadin. Apakah kotoran tadi itu suci seperti mani dan ingus? Jadi mani itu suci Pak sebenarnya, tidak kan? Tidak. Tapi biasanya kalau orang kalau mimpi kan tidak ada permulaannya. Tapi kalau berhubungan badan biasanya ada permulaannya. Nanti keluarnya mazi dulu biasanya. Maka akhirnya bercampur antara mazi dengan mani, maka menjadi najis. Nah, itu. Najisnya sebenarnya gara-gara mazinya itu. Au najisan, atau najis. Jadi ada yang keluar itu juga kotoran berupa najis. Tadi kalau mandi sama ingus enggak najis, tapi ingus jijik juga ya. Tapi kalau dia kering kita nggak tahu. Ada berapa? Yang nggak najis deh. Ada berapa? Au najisan atau yang najis. 17 sunnah. Seperti apa? Kawadin wa madin. Seperti wadi dengan Mati. Kita ulang lagi. Apa itu wadi? Wadi itu bermula dari rangsangan, hayalan, ya, yang hayalannya gitu dah, yang parno, Jorok. yang jorok-jorok gitu, bayang ini, akhirnya keluar dari kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, itu keluar karena rangsangan tadi, baik saat memulai hubungan suami istri ataupun dia menghayal keluar. Itu disebut Wadi. Ada madhi. Madhi itu biasanya karena capean. Kecapean itu dia biasanya agak kuning gitu. Kecapean, lelah, lagi tidur keluar aja tuh. Biasanya orang capek keluar sendiri. Coba yang sering kerja berat, habis kerja bakti apa, pokoknya keluar nggak sadar. Bukan ngompol. Kalau ngompol biasanya stroke ya. Kalau ngompol kan biasa ember basah semua. Ini cuma sedikit doang. Itu biasanya apa? Mati. Jadi ada wadi, ada wadzalika idza kanat an-najasatu ghairu mughalladhatin. Yang demikian itu jika keadaan najis itu bukan najis yang mughalladhah, yang besar. Ya, mughalladhah itu
bisa anjing, jilat anjing. Sebabnya Wa kanat hukmiyatan aw ainiyatan, dan kondisi najis itu bentuknya itu baik hukmiyah atau ainiyah. Hukmiyah itu kelihatan, kalau ainiyah itu kelihatan najisnya. Jadi dihukumi saja najis itu bahwa itu najis, tapi sebenarnya tidak kelihatan. Tapi kalau najis yang ainiyah dia kelihatan fisiknya. Lakin tazuru bi ghuslatin wahidatin, akan tetapi dia dihilangkan dengan basuhan sekali saja. Amal ainiyatul lati la tazuru bidzalika, adapun najis yang ainiyah yang kelihatan yang tidak bisa dihilangkan dengan cara demikian, hanya sekali basuhan saja, fa izalatuha qabla al-ghusli syartun. Makanya saat kita mau mandi wajib, saat najis ainiyah ini tidak bisa dibersihkan hanya sekali basuhan, dia masih ada. Kan kalau ainiyah ini pertama kelihatan namanya bentuknya, dibersihkan lagi. Kemarin yang kita bahas ada 3 hal: warna, bau, rasa, dan bau. bau. 3 hal itu. Maka itu harus dibersihkan sebelum kita mandi wajib itu harus menjadi syarat. Kalau syarat itu kan kalau dia nggak bersih, perbuatan berikutnya nggak sah. Contoh bapak wudhu, belum wudhu langsung sholat, sah nggak sholat? Tidak. Ada ya Pak ya. Nah itu syarat tuh kayak gitu. Jadi mengikuti pekerjaan berikutnya. Fala yasihu ma'a baqaiha, maka tidak sah bersama masih adanya najis tersebut. Lihailulatiha, karena apa? Membuat terhalang ya, baina udwi wal ma'i, dengan najis tersebut menjadi terhalang antara anggota badan dengan air. Najis nih, dengan adanya najis tersebut akhirnya terhalang, air nggak bisa ke kulit. Makanya orang yang punya tato itu sebenarnya masalahnya, tatonya itu nggak menghalang catnya itu untuk sampai ke kulit. Itu bahaya. Wa amal mughalladhah, adapun najis yang besar, ini yang mughalladhah yang gede, besar atau gede? Najis yang gede ya. Fa ghusluha bi ghairi tatribin aw ma'ahu qabla istifa'i sam'i la yarfa'ul hadas. Najis yang gede itu pembasuhannya tanpa dengan abu, ya, dengan debu yang atau menyertainya sebelum terpenuhi 7 basuhan, maka tidak bisa menghilangkan hadas juga. Nah, ini. Jadi salah satunya harus pakai debu. Jadi 7 basuhan itu salah satunya pakai abu, debu, tanah, ya, pakai tanah. Maka harus dihilangkan dulu najis besarnya itu dengan 7 basuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang kedua ya. Yang kedua. Ya, atasnya wa waslun ada. Sekarang yang ketiga. Wal wudu. Jadi pertama niat baca bismillah. Ini dalam hatinya niat, habis itu juga baca bismillah. Kemudian tapi syarat-syaratnya ini harus dipenuhi juga dengan tadi membersihkan kotoran tadi. Ya kalau kotorannya kelihatan terus gampang nggak masalah. Tapi kalau dia ternyata susah, yang ainiyah apalagi itu harus benar-benar hilang, maka harus, apalagi yang mughalladhah itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Wudu ya seperti wudu biasa,
wudu. Wa taslisu, meniga-kalikan. Misalnya yang pertama kita siram bagian kanan sini, 3 kalikan siramannya. Yang ntar kita baca rukun apa sunnah-sunnah yang lain. Bagaimana meniga-kalikan itu? Nanti ada yang lain juga. Wa takhlilu bisya'ri. Takhlil, ini rambut begini-begini. Ya, apa itu namanya? Di sela-sela. Jadi biar air itu masuk ke kulit. Terus rambutnya juga sela-selanya ini pada kena semua. Itu takhlil. Ini di sela-sela. Ini kalau bahasanya ini rambut, nah, harus gini-gini. Ini kena semua, kulitnya juga kan kena. Wal asabi'i, dan jari-jari juga. Tadi contohin rambut, sekarang benar-benar jari ini. Jari kaki gitu juga. Kan kalau wudu caranya gini Pak sebenarnya. Ini kaki kanan, ini kaki tangan kiri ini Pak. Ya. Nih, gitu. Ya kalau yang masih sanggup. Kalau yang kakinya sama tangan udah kaku ya susah. Ini begini, jadi waktu wudu tuh begitu. Ini begini juga. Nih, waktu kaki kiri sini. Ntar dari atas gini, gitu. Jadi kena, tapi utamanya dari sini, begini, gitu. Itu takhlilun asabi bil ma'i qabla ifadatihi, dengan air sebelum mengucurkan air. Jadi gini-gini dulu, ya, air sedikit. Ya. Yang berikutnya wal bada'ati bisyakil aiman, memulai mandinya itu dengan bagian yang kanan. Misalnya nyiram ini dulu, ya, baru di kaki gitu juga ke bawah. Kan biasanya dari ya ini jadi masalah juga. Kalau kepala dua biasanya ngebul, makanya apalagi subuh-subuh. Wa bi a'la badani, dan dari bagian atas dari badannya. Nah, kita kalau kepala dulu sebenarnya saya sih nggak lanjut ya. Ini paling bulat sini, terus ini, nanti terakhir baru kepala. Wadalku, menggosok. Dalku itu sebenarnya mulut, ya sama. Gosok-gosok itu kan kayak orang mulut ya. Jadi ada tekanan juga maksudnya. Itu dalku. Jadi nyiram terus digini-giniin biar airnya benar-benar ya mudah-mudahan masuk lah pori-pori, namanya ada ikhtiar. Wa tawajjuhu lil qiblah, menghadap kiblat. Cari mana arah kiblat, mandinya menghadap kiblat. Ini udah dari awal menghadapnya di kiblat. Wa qawmuhu bi mahallin la yanaluhu rushash. Kemudian dia mencari tempat di mana keberadaannya orang yang mandi ini yang tidak terkena percikan kotoran. Nah, ini kan kamar mandi, hati-hati juga nih. Bukan masalah mandi doang, wudu juga gitu. Kan kita kadang-kadang nih tempat wudu di rumah itu kamar mandi. Kita kencing di situ, buang air besar di situ. Akhirnya antara najis sama ini campur, ya numpuk. Tadi habis buang air kecil, kita cuci kaki di situ, padahal wudu nih masih ada najis. Maka disarankan cari tempat yang tidak ada percikan kotoran. Ya, nanti khawatir nanti ada najis. Wasatru fil khalwah, menutup, ini dibikin tutupan di tempat yang sepi. Kalau kita di rumah sekarang udah ada kamar mandi kan, aman lah kamar mandi. aman. Waja'lul ina'il wasi'i an yaminihi, membuat wadah air, kalau zaman dulu kolam, Kolam, ya.
Makanya orang dulu kan, yang nggak tahu saya di rumah-rumah lain, itu biasanya punya kolom ada yang gede, ada yang kecil, Pak. Itu ini ngikutin fikih, Pak. Jangan disangka orang dulu itu bikin kolom-kolom begitu cuma bikin-bikin aja. Oh ini bakal ikan gede, ini bakal ikan cere, ini memperlihatkan di sini. Biasanya orang dulu gitu kan. Anak-anaknya tuh pada ini biar ikan yang ini tahu yang gede, ikan cere yang kecil di situ. Itu ada maksudnya, Pak. Membuat kolom yang besar di bagian kanan, terus membuat kolom kecil di sebelah kiri. Itu sampai seperti itu, Pak. Wa tarkul isti'anati illa li udhrin. Dia enggak mau minta tolong, ya. Bakal dia mandi kecuali dalam keadaan darurat. Tarkul itu kan meninggalkan pertolongan. Jadi minta pertolongan, isti'anah. Jadi maksudnya enggak mau minta tolong kecuali terpaksa. Wasyahadatani akhirum. Baca syahadat, 2 syahadat di akhir saat mandi. Wal madmadah. Kita wudu ada madmadah. Apa madmadah? Wal istinsyaq. Ini menghirup. Jadi istinsyaq itu sudah saya jelaskan dulu. Bukan begini istinsyaq. Ini air begini. Istinsyaq itu dihirup. Kayak ke kumur itu dimasukin. Nah, istinsyaq itu juga masukkan ke hidup, tapi cukup sampai sini, jangan sampai sini. Kadang-kadang sampai sini aja turun ke dalam juga, panas itu. Wa huma sunnatani mustaqillatani. Kedua perbuatan tersebut, madmadah dan istinsyaq, berkumur dan menghirup air ke hidung, itu merupakan amalan sunnah yang berdiri sendiri, mustaqillatani. Ghairul lataini fi wudu'ihi. Bukan lagi keduanya dalam permasalahan seperti dalam wudu. Jadi jangan disamain berkaitan dengan wudu. Tadi ada wudu tuh, sunah mandi. Jadi dia ini berdiri sendiri, madmadah dan istinsyaq. Jadi bukan wudu yang tadi di depan sudah kita sebutkan. Nah, wa wajibatani inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, madmadah dan istinsyaq, berkumur dan memasukkan air menghirup ke hidung, itu menurut mazhab Abu Hanifah itu wajib. Karena apa? Ini kan bagian dari itu juga katanya. Ya, kumur ini ibaratnya ya bagian badan yang harus diikat, maka menurut dia wajib. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, makanya untuk kehati-hatian yang sunnah-sunnah ini kita sempurna. Wa kaunu ma'il muslim so'an kafahu. Dan keadaan air yang digunakan untuk mandi tadi, jumlahnya itu baiknya berapa? 1 sok, yaitu 3,5 liter. Kafahu, jika mencukup. Ya, kalau zaman Rasul tinggal di gurun pasir, ya masa bawa seember kan nggak mungkin gitu kan. Maka Rasul itu wudu sama ininya efisien air, Pak. Itu juga di Arab, di sini aja. Lagi pagi bisa cepet nyamain mandinya wudu gitu kan. 3 ember itu kan. Jadi gitu, ngirit. Maka baiknya itu tadi 1 sok, 3 kali. Wa ta'ahuduhu simakhaini, itu agar memperhatikan sampainya basuhan itu kepada 2 lubang telinga. Somakhaini. Jadi ini telinga ini dari sini, kuping ini kena, ya, termasuk lubangnya. Ya, kalau ini kan udah ketahuan nih, ini bagian yang kelihatan. Kan meratakan takmim ulma ila jami'in badan, ke seluruh badan.
termasuk lubang dua telinga. Ini diginiin, dimasukin. Kita kalau wudhu kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau wudhu telinga sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau mandi Wajib. iya wajib ini. Yang lubangnya yang sunnah. Wa wudhu dan jildi, lipatan sering nyeritain di sini karena yang sering kelipat itu biasanya orang tua di sini. Di sini ya ada ya. Ini kelipat. Kalau di sini jarang, biasanya sini, pinggang, lipatan badan, kulitnya yang kelipat. Itu angkat, dibersihin, di dalton apa, diusap ya, digosok. Jadi itu beberapa sunnah-sunnah wudhu. Ada sejumlah 17 macam yang perlu kita perhatikan, kita lakukan di dalam saat kita mandi. Kan rukunnya, fardunya itu cuma 2, niat sama merata. Tapi dalam upaya meratakan itu harus kita perhatikan yang sunnah-sunnah. Tapi yang sunnah bisa menjadi wajib karena tadi ada kotoran yang najis. Apakah ainiyah atau hukmiyah? Jadi najis ainiyah itu dia kelihatan, udah dibersihin masih ada, harus dibersihin. Kalau yang hukmiyah sekali usap Hilang. udah bersih. Baik, kita lanjutkan lagi. Tarnibun ini merupakan pelengkap dari permasalahan mandi ini.